Saya percaya bahwa hari ini seluruh dunia memperingati kemenangan umat Kristiani. Amin. Ya, karena umat Kristiani punya Tuhan yang luar biasa. Ya, Dia bukan cuma mati, Dia bangkit, Dia hidup, bahkan Dia naik ke surga, mempersiapkan segala sesuatu buat kita. Amin. Amin. Ya, jadi kematian Tuhan sudah memberikan pertukaran hidup yang harusnya kita ini mati, kita menjadi hidup karena Tuhan sendiri yang menggantikan kita di atas kayu salib. Itulah iman percaya kita kepada Tuhan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, ya, Tuhan sudah membuktikan kemenangan. Kalau kita sudah menang, gimana perasaan kita Bapak Ibu? Sukacita, bahagia. Dan lebih dari itu, kita akan sampaikan kepada orang lain. Ayo semangat, betul nggak Bapak Ibu? Ya, karena apa? Karena kita sudah diberikan kemenangan dan kita harus menyatakan kemenangan itu dalam kehidupan kita supaya banyak orang dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. 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 Ya, kita enggak mesti jadi pendeta Bapak Ibu. Di domain kita masing-masing, ayo jadilah orang yang menyatakan kemenangan dalam hidup kita. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu, saya ingin bagikan firman Tuhan. Sebelumnya boleh bantu saya buka ayatnya dulu dari kitab Yesaya. Tapi sebelumnya saya mau lihat ada wajah-wajah yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Ada? Gak ada ya? Nah, ya, saya minta bukakan, kita baca dulu kitab Yesaya pasal yang ke-45 ya. Kita mau lihat satu tokoh yang dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemenangan bagi umat Israel. Saya bacakan dari ayat pertama, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ayat 5, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membuka diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya itu. Amin. Bapak Ibu, dari pembacaan firman Tuhan ini, ya, ada persoalan. Di sini ada persoalan. Apa persoalannya Bapak Ibu? Persoalannya adalah bangsa Israel lagi di dalam masa pembuangan. Bapak Ibu merasa terbuang perjalanan kehidupanmu? Merasa sendiri? Merasa tidak punya pengharapan? Punya persoalan yang tak
terjawab? Nah, Tuhan tahu. Sama seperti Tuhan Yesus. Persoalan manusia adalah manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Maka kematian Tuhan menggantikan sebuah pertukaran hidup bagi kita. Yang harusnya kita mati, akhirnya kita terhubung kembali dengan Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama, Tuhan pakai seorang raja, Kores, yaitu Raja Persia. Karena ada persoalan di tengah-tengah bangsa Israel, umat pilihan Allah, itu ada persoalan. Mereka terbuang, ya mereka ada masa pembuangan. Nah, bagaimana mereka bisa dibebaskan? Betul ya? Nah, tema saya pagi hari ini adalah menjadi alatnya Tuhan menyatakan kemenangan. Bilang sebelahmu, hai engkau yang menang. Engkau yang menang. Ayo mari jadi alatnya Tuhan untuk menyatakan kemenangan. Jadi kalau kita sudah dimenangkan, kita sudah diselamatkan. Jadi tidak cukup hanya sampai di diri kita. Amin. Amin. Masih banyak orang yang perlu kita kabarkan kemenangan. Supaya apa? Mereka memperoleh kelepasan. Ya, kita tidak tahu yang namanya kehidupan, kita masing-masing punya persoalan. Kita punya masing-masing mungkin tertawan. Saya nggak tahu apa yang menawan kita, apa yang mengikat kita, betul? Tapi Tuhan sudah membebaskan kita. Nah, pagi hari ini Tuhan pakai seorang tokoh di Alkitab yang namanya Raja. Seorang raja bersedia dipakai Tuhan. Tanya samping kiri kananmu, bagaimana dengan kamu? Ya. Tuhan punya tujuan khusus. Boleh slide berikutnya? Ya, jadi tema pagi hari ini adalah menjadi alatnya Tuhan menyatakan kemenangan. Kita sudah menang, tapi tidak cukup kita alami kemenangan, tapi kita perlu membuat orang lain mengalami kemenangan yang sama. Amin. Ya. Jadi Raja Kores adalah raja yang terpilih menjadi alatnya, meskipun bukan orang Israel, bukan penyembah Tuhan, tidak mengenal. Kalau kita baca tadi bahwa Tuhan memanggil dia sekalipun dia tidak mengenal Tuhan. Ya. Untuk tujuan Tuhan, yaitu membawa bangsa Israel kembali dari pembuangan dan mendirikan rumahnya baginya di Yerusalem. Bukankah tema kita dikatakan apa? Kembali ke rumah Tuhan. Berapa banyak orang di luar sana yang mengalami persoalan tidak tahu harus kemana Bapak Ibu. Dan itu menjadi bagian kita untuk apa? Bahwa mereka kembali ke rumah Tuhan supaya mengalami pertukaran hidup. Sehingga mereka boleh dimenangkan dari persoalan-persoalan sama seperti kita. Saya percaya bahwa ketika kita ada di sini bukan berarti kita tidak ada persoalan. Betul? Tapi kita bisa ada tetap kuat, tetap semangat karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang sudah memenangkan itu buat kita. Lanjut. Ya, jadi seorang raja Persia, seorang raja yang luar biasa dipakai Tuhan untuk tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan buat kehidupan di dunia adalah semua orang diselamatkan Bapak Ibu. Ya, janji Tuhan bagi Kores. Jadi ketika Tuhan memanggil Kores, Tuhan sendiri yang berjanji. Ya, ketika kita dipanggil Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa ada janji Tuhan buat kita semua, amin. Kalau saya tidak keluar dari konteks, kita baca di dalam konteks ini adalah apa janji Tuhan bagi Raja Kores. Tuhan memegang tangan kanannya untuk apa? Karena tangan kanan ini adalah lambang kekuatan Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menundukkan bangsa-bangsa, melucuti raja-raja, dan membuka pintu-pintu supaya pintu-pintu gerbang tidak tertutup. Bapak Ibu, apa yang menawan kita? Apa yang menawan keimanan kita akhir-akhir ini? Tradisi? Orang-orang kuat? Nah, Tuhan
pakai Raja Kores untuk membebaskan bangsa Israel. Karena pada masa itu bangsa Israel ditawan. Bukan cuma ditawan, dibuang. Ya, yang kedua, janji Tuhan. Janji Tuhan yang pertama apa? Tuhan memegang tangan kita. Kedua, Tuhan sendiri berjalan di depan dan hendak meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Jadi di depan perjalanan kehidupan kita ada begitu banyak persoalan. Ya, ada begitu banyak kekuatan yang tak terlihat oleh kita, tapi Tuhan sendiri berjanji, Dia yang akan berjalan di depan kita. Amin. Apa persoalan Bapak Ibu yang seperti gunung yang tidak bisa dihancurkan, seperti palang tembaga, pintu tembaga, seperti palang-palang besi? Hari ini kebangkitan Tuhan menjadi harapan bagi kita semua, bahwa semuanya itu sudah Tuhan hancurkan. Amin. Sudah Tuhan runtuhkan setiap gunung-gunung persoalanmu, setiap pintu apa? Pintu-pintu tembaga, palang-palang besi, sudah Tuhan hancurkan. Janji Tuhan yang ketiga. Ya, yang pertama apa? Tuhan pegang tangan kita. Ini memang untuk Raja Kores. Tapi kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bukankah janji yang sama itu Tuhan berikan buat kita? Yang kedua, Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan bukan berjalan di belakang kita, Bapak Ibu. Hanya seringkali kita yang jalan duluan, Tuhan jadi di belakang. Ya. Yang ketiga, Tuhan memberikan harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Amin. Mau Bapak Ibu harta karun? Nah, mau ikut di film pilot ya kan? Ya kan? Ada harta karun. Nah, ini Tuhan menjanjikan masa depan kita yang luar biasa. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang mungkin tak tersedia secara manusia, tapi Tuhan berikan buat kita. Amin. Amin. Ya, lanjut ya. Jadi tadi seorang raja Persia yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan, untuk membawa bangsa Israel dan untuk mendirikan kembali bait Allah. Ketika Tuhan memanggil, Tuhan berjanji. Nah, jadi bukankah kita ini juga umat pilihan Tuhan? Lihat sebelahmu. Dari mana kita tahu bahwa kita umat pilihan Tuhan? 1 Petrus 2 ayat 9. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Bapak Ibu, bukankah kita ini umat pilihan Allah? Umat kepunyaan Allah sendiri? Kalau kita ini umat pilihan Allah, umat kepunyaan Allah sendiri, bukankah Allah sendiri yang akan berjalan di depan kita? Bukankah Allah sendiri yang akan menuntun kita? Bukankah Allah sendiri yang akan membimbing kita? Bukankah Allah sendiri yang akan memberkati kita? Jadi apa persoalan tentang keimanan kita, Bapak Ibu? Mengapa perjalanan kerohanian kita tidak mengalami kemenangan? Mengapa kita kalah dengan persoalan-persoalan kecil? Padahal kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu, saya selipkan kesaksian ya. Satu anugerah kami boleh dibawa jalan. Sama keluarga kami boleh ikut di dalam satu rombongan. Nah, Bapak Ibu jangan melihat saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak ada persoalan. Ya saya aja nggak bisa cerita gitu kan. Nah,
Tapi ceritanya saya cuma belajar dari apa yang gembala sampaikan. Susah ngomong sama Tuhan, yang baik-baik ngomong sama, kan kita alat untuk membawa orang mengalami kemenangan ya kan. Nah susah ngomong sama Tuhan. Nah yang baik-baik ayo beritakan. Kan tugas kita beritakan kabar baik, sampaikanlah kabar baik. Jadi ya saya ya karena jujur kan banyak dengar ya, namanya orang konseling, orang curhat, enggak lewat chat, enggak lewat telepon, enggak lewat, pokoknya semuanya lah kan. Nah kan semuanya masuk ya kan, tampung. Nah udah tampung, ya saya ngomong sama Tuhan lah ya, biar Tuhan yang buka jalan. Nah satu perjalanan, nah saya nggak tahu ya apakah karena namanya manusia, kan saya juga bukan dewa, saya masih manusia. Rasa sensitif itu juga ada, betul nggak? Jadi waktu dalam perjalanan ini, sebelum dalam perjalanan waktu mereka buat grup, mereka tuh udah mulai ya. Tapi sebelum ini saja memang saya sering dengar, itu pendeta. Maksud saya pendeta bagi mereka apa? Ya saya juga nggak boleh terlalu sensi juga ya. Tapi ada juga perkataan, pendeta dengan cara pandang nggak dihormati, atau pendeta memang dihargai, betul nggak? Orang kata pendeta itu pendeta. Menurut kalian dihormati atau tidak? Tergantung sebenarnya kan. Tapi saya tidak mau pedulikan Bapak Ibu. Sepanjang perjalanan mereka, ada pendeta nih, ini, pokoknya gini lah ya. Tapi saya diam aja, udahlah Tuhan, perkara Tuhan lah. Tapi tetap minta pendeta yang doa sih sebelum jalan gitu ya. Nah udah ada pendeta doa, tapi kan sepanjang jalan, ya udahlah Tuhan ampuni saya, mungkin saya nggak perlu terlalu sensitif lah ya. Berjalan sampai di satu waktu, ya sampai di satu tempat. Nah di tempat itu tinggal kami beberapa orang duduk ya, karena memang cuaca. Nah tiba-tiba ada satu anak muda, jadi dalam grup kami masih muda. Terus dia datang, saya ada berdua sama ipar saya, akhirnya ipar saya pergi, tinggal berdua, dia langsung tanya, Ii pendeta kah? Mau apa nih ya kan? Ii pendeta kah? Ya, jadi tadi sepanjang perjalanan kami jalan, secara manusia, saya agak gimana waktu itu kan. Tapi waktu anak ini datang, Ii pendeta kah? Wah, udahlah muncul kayak Petrus kan, mau apakah engkau daripadaku itu kan. Saya bilang, seperti yang kamu dengar, ya kan. Kamu tahu saya dari pendeta dari mana, ya kan? Ya tadi, yang itu sepanjang perjalanan mereka bilang pendeta, ada pendeta, iya pendeta. Saya bilang jadi apa maumu daripadaku, ya kan? Nah akhirnya dia cerita, saya gini, saya diminta untuk melayani kids. Luar biasa, masih muda, anak kelas berapa? Kelas 11 lah gitu ya. Saya bilang luar biasa, Tuhan saya tuh maunya pelayan tuh seperti ini ya kan. Apalagi yang kakak-kakak sekolah minggu, kalau di sekolah minggu ada kakak-kakak cowok tuh itu luar biasa loh teman-teman, jarang ada ya. Heran saya nggak tahu, jarang ada yang kakak-kakak. Saya kalau punya 1-2 tuh bangganya ini. Wah luar biasa, Tuhan sekiranya semua orang punya hati seperti itu, luar biasa. Satu aja cukup gitu kan. Nah akhirnya cerita dia, bang saya tuh gak tahu bagaimana saya mau menyampaikan. Kalau seleting saya bisa. Akhirnya terjadilah kita bercerita, berbagi. Nah Bapak Ibu luar biasa ya. Bapak Ibu bersedia menjadi alatnya Tuhan? Anak kecil, saya katakan jangan menganggap remeh anak kecil, karena mereka itu adalah fondasi dasar gereja masa depan. Amin. Ya, jangan anak kecil nggak tahu apa-apa. Mereka itulah yang menjadi fondasi dasar yang kuat dan tiang penopang buat gereja masa depan. Ya, jadi saya bilang Bapak Ibu, di situ saya merasakan, Tuhan luar biasa. Tuhan menghibur saya di tengah perjalanan kehidupan kita. Ya namanya kesedihan ada, betul nggak? Kecewa ada, sedih ada, goncangan ada, hinaan ada, ejekan ada.
diremehkan ada Bapak Ibu, nggak bisa kita hindari. Yang perlu kita hindari adalah jangan nyangkut di sini. Amin. Lukamu, kecewamu, apamu, jangan nyangkut di sini dan kita bawa sampai mati. No, Tuhan udah mati gantikan kita. Nah, Tuhan punya cara untuk menghibur kita, amin. Maka dalam perjalanan saya diingatkan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mungkin di tengah perjalanan pelayanan saya kan gak ngomong ya kan, tapi Tuhan bisa pakai anak kecil itu untuk menguatkan, membangkitkan, mengingatkan kembali bahwa, hai, kamu tuh pemenang. Kamu tuh pemenang. Jangan lemah karena hal-hal sepele. Betul Bapak Ibu? Tapi seringkali kita kalah karena hal-hal yang kecil. Maka Tuhan mau, berapa banyak orang di tengah-tengah kita mungkin kondisinya seperti saya. Sedih tak terungkap, susah tak terkatakan, sakit tak terbilang. Betul enggak? Ada? Cemas tak terungkapkan semua. Nah, Tuhan butuh anak kecil, anak remaja itu untuk menghibur. Nah, mereka perlu kita Bapak Ibu. Karena kita memperoleh kasih karunia, terlebih dahulu mengenal Tuhan yang sudah mati, bangkit, memberikan kemenangan buat kita. Maka mari kabarkanlah kabar baik buat orang-orang sekitarmu. Ya. Gak mesti kamu jadi pendeta. Senyummu sudah bisa menyelamatkan orang. Apalagi kamu jadi pendeta. Ayo, mana yang mau jadi pendeta? Kita doakan, ya kan? Butuh. Saya bilang, ayo senyummu, keluargamu, mungkin anakmu, mungkin saudaramu, mungkin iparmu, mungkin orang tuamu. Mereka mungkin dalam keadaan tak terkatakan. Nah, ketika engkau datang bisa membawa damai. Kita seringkali buat damai atau buat permusuhan. Ayo, kita hadir di satu keadaan kita seringkali menjadi pendamai atau. Nah, Tuhan mau apa? Ayo. Jadi alatnya Tuhan untuk menyelamatkan sebuah bangsa. Oh, mungkin itu bukan tugas saya. Tugas kita bisa berdoa. Tuhan bisa pakai Raja Persia, kita juga percaya Tuhan bisa pakai pemimpin-pemimpin bangsa kita untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Amin. Amin. Nah, tugas kita, ayo, kita punya keluarga, kita punya saudara, kita punya teman. Nah, yang terkecil itu mari jadi alat bagi Tuhan. Mungkin mereka dalam kondisi yang tidak baik, mungkin mereka dalam kondisi yang susah. Mari jadi alat Tuhan untuk memberkati. Bapak Ibu, saya juga saya sama suami, saya pernah jalan ke satu minimarket. Saya senang ke sana, tapi ternyata udah tutup sekarang. Karena di sana ada kemasan beras 1 kilo. Nah, ya, kemasan beras tuh 1 kilo, packingnya tuh cantik. Kalau kita beli beras di warung itu kan ditimbang ya, pakai kantong kresek. Kalau ini enggak, dikemas cantik. Nah, saya sering beli taruh di mana? Taruh di mobil. Ya, jadi taruh di mobil, ya kalau ketemu yang memang Tuhan tergerak buat saya bagikan, saya bagikan. Sekali kemarin kami pulang, saya lihat, udah tutup, sayang ya kan. Saya kadang berpikir, memang sih 1 kilo cuma 19.000, tapi 19.000 itu ketika orang butuh dia bisa makan satu keluarga Bapak Ibu. Nah, sekarang saya lagi nyari, enggak ada, kemasan 1 kilo lucu dan bagus, ya. Nah, Bapak Ibu, ayo, ya, ketika kita sudah mengalami kemenangan dari Tuhan, mari nyatakan kemenangan itu bagi orang lain, supaya orang lain juga mengalami kebebasan. Amin, amin, amin. Tak percaya, amin. Ya, mari masing-masing di dunia kita
Di dunia kerja kah? Di dunia sekolah kah? Di dunia usaha kah? Ayo jadi berkat Bapak Ibu. Ya. Nah, satu lagi. Sisa. Coba lihat slide berikutnya. Nah, pesan Tuhan hari ini buat kita apa Bapak Ibu? Masih takut mengikuti Tuhan? Masih takut menjadi alatnya Tuhan? Coba lihat kiri kanan. Jangan takut menjadi alatnya Tuhan. Amin. Karena tadi ada janji Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Nah, Tuhan sendiri dengan tegas menyatakan buat setiap kita. Boleh kita baca ini, saya hanya ambil potongan-potongan ini ya. Nanti kalau Bapak Ibu ada waktu di rumah, baca kitab Yesaya pasal 5 ini dari 1 sampai ke 8 ya. Jadi Tuhan menegaskan kembali bahwa Tuhan sendiri itu adalah Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan takut ketika kita sudah ambil keputusan, saya percaya kepada Tuhan, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, mari perkuat iman kita. Ya, teguhkan iman kita, jangan mau digeser oleh apapun Bapak Ibu. Ya, karena ini. Boleh sama-sama kita baca? 1, 2, 3. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Amin. Amin Bapak Ibu. Ibu percaya? Nah, karena itu Bapak Ibu saya selalu sarankan, baca ini Bapak Ibu. Tuhan katakan, akulah Tuhan. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Ya, karena itu tetap tinggal di rumah Tuhan. Tetap terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, selepas dari ibadah kita masing-masing. Perjalankan kehidupan masing-masing. Tapi orang yang sama-sama masuk connect ke atas, kita akan mengalami kemenangan. Dan kita akan menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemenangan itu bagi orang lain. Amin. Berikan kemuliaan Tuhan. Bagi Tuhan, Bapak Ibu, saya ajak kita bangkit berdiri. Bapak Ibu bersedia untuk menjadi alat Tuhan? Setidaknya jadilah alat Tuhan bagi keluargamu. Jadilah alat Tuhan bagi anak-anak kita. Ya, jujur Bapak Ibu sebagai orang tua, kita seringkali tidak mendengar anak-anak. Anak-anak belum ngomong, kita cek, betul enggak? Nah, mulai sekarang mungkin kita perlu belajar lebih peka. Karena zaman anak sekarang tidak seperti zaman kami dulu. Ya, orang tua, papa, kita lega. Tapi anak sekarang dikerasin sedikit, mama jahat, papa jahat. Ya kan? Nah, kita perlu hikmat dari Tuhan. Karena kita ini adalah alatnya Tuhan untuk membawa kabar baik. Mari kita naikkan pujian yang terakhir tadi. Dan satu lagi Bapak Ibu, sebelum ini. Tadi di poin ketiga Tuhan katakan Tuhan memberikan apa? Harta kekayaan. Harta benda yang terpendam. Harta kekayaan yang tersembunyi. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu kita punya Bapak Gembala alami sebuah persoalan. Bapak Ibu tahu di mana lensa matanya jatuh ke dalam. Dan sebelumnya memang beliau ada perjalanan mau ke Kucing, mau kontrol. Ya, tolong kamu bantu saya tukar uang. Oke. Nah, kami lagi pelayanan, tiba-tiba ditelepon karena tanpa sengaja lensa matanya itu jatuh ke dalam. Jadi itu di sini harus langsung dioperasi karena takut, jadi kembali ke dokter yang semula. Nah, habis itu dia minta saya tukar ringgit lagi. Oke. Nah, berjalanan waktu tiba-tiba hasil keluar bahwa itu harus dioperasi dengan uang sekian. Saya diam, posisi Bapak Gembala di Kucing, saya di Pontianak.
Ada satu kalimat saya sampaikan waktu lagi di chat, Pak, sepertinya saldo saya kurang. Ya. Tapi dalam hati saya harusnya saya nggak boleh ngomong, gimana pun caranya, ya nanti aja lah gitu loh ya kan. Nah, tapi Bapak kayaknya nggak baca chat saya bagian itu, jadi dia tak komen apa-apa, dia cuma bilang tolong carikan orang untuk bantu saya antarkan ringgit. Saya hubungi satu-satu semua nggak dapat. Nah, dan Pak saya bilang nggak ada orang. Atau boleh nggak langsung bayar ke rumah sakit? Kalau bisa dibayar ke rumah sakit, saya tidak perlu kamu Erna, saya tinggal gesek kartu. Nah ini enggak, dia minta cash. Oke Pak, oke. Nah saya lagi bingung. Pertama adalah saya butuh orang sebagai alat, ya karena beliau di Kuching, saya di sini. Yang kedua, saya butuh uang. Ya kan, itu bukan jumlah kecil Bapak Ibu. Nah udah, saya orangnya mungkin karena udah biasa, udahlah saya cuma ngomong sama Tuhan, saya diam. Nah Bapak Ibu, tiba-tiba muncul satu nama. Saya dikasih nama, saya tanya, Pak boleh nggak saya dapatkan ini dari ini? Kalau Bapak bilang boleh, oke, saya pakai, ya kan? Bukan uang kecil Bapak Ibu ya, saya kan tidak kenal juga gitu ya. Oke, kalau orang itu muncul dari ini, udah pasti bisa dipercaya. Satu, saya tangkap. Oke, berarti saya sudah punya orang. Sekarang saya butuh uangnya. Udah saya jalan, waktu itu saya temanin ipar saya keliling. Bapak Ibu, tiba-tiba saya ditelepon. Erna, kamu di mana? Saya bilang saya lagi keliling. Ya, pertama keliling, lihat dia dihiburkan dalam kondisi itu, saya juga cuma berdoa, Tuhan, saya percaya Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Saya bilang, ada apa? Ada yang bisa dibantu? Saya mau kasih uang sama kamu, kirim ke gembala. Harta yang terpendam, yang tersembunyi, yang saya tidak tahu itu kok bisa muncul dengan waktu yang tepat Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, ketika kita percaya sama Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, jangan takut. Jangan takut, pegang janji Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Hari ini Bapak Ibu, apa persoalanmu? Apa gunung-gunung persoalanmu? Apa penghalang hidupmu? Mungkin penghalang hidupmu begitu kuat bagaikan tembaga. Mungkin pintu-pintu tertutup. Bukan hanya tertutup tapi termalam oleh besi. Tapi janji Tuhan, iya dan amin. Ia sendiri yang akan membimbing kita. Ia sendiri yang akan menuntun kita. Ia sendiri akan memegang tangan kita untuk kita keluar dari persoalan hidup kita. Mari bangkitkan imanmu, kuatkan jiwamu, dan katakan, yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bangkitkan imanmu, kuatkan jiwamu, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah sudah bangkit, sudah memberikan kemenangan buat kita semua. Kuasa yang tak terbatas. Amin. Lepaskan bebanmu, tanggalkan segala hal-hal yang menyebabkan engkau tidak maju. Kemenangan terjadi di sini. Bangkitkan imanmu dan katakan, yes. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau
Tuhan. Kau hadir di sini. Mungkin perjalanan kekristenan kita, Rasa mungkin perjalanan keimanan kita tak terbatas. seringkali terbentur dengan masalah, dengan persoalan. Dan kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai katakan, Tuhan, Engkau ada enggak? Engkau sungguh nyata enggak? Tuhan sendiri katakan, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Akulah Tuhan, kecuali itu tidak ada yang Allah yang lagi. Akulah Tuhan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Akulah Tuhan yang membuat nasib wujud. Aku jugalah yang membuat nasib malam. Akulah Tuhan. Di tengah persoalan, di tengah masalah, Tuhan tetap ada. Mari masing-masing kita datang di hadapan Tuhan. Yes. Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangkitkan imanmu, kuatkan jiwamu. Di tengah perjalanan kita mengiring Tuhan. Siapapun kita pasti ada persoalan. Mau engkau jemaat, mau engkau hamba Tuhan. Tapi percayalah, sebagaimana Tuhan memanggil Raja Kores menjadi Allahnya. Demikianlah janji Tuhan bagi Kores juga berlaku bagi kita yang percaya kepada Dia. Ingat bahwa apa yang kita alami belum sebesar separah yang Tuhan alami. Tuhan membuktikan kemenangan bagi kita. Bahwa Dia menaklukkan kuasa maut. Dia menaklukkan segala tembok-tembok penghalang yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tetapi Tuhan lakukan buat kita. Karena itu Bapak Ibu, pegang teguh iman kepada Kristus. Sebab tidak ada Allah seperti yang Allah kita semua. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, angkat roti ini. Roti ini adalah tubuh Tuhan. Ia dicambuk, ia diludahi, ia ditendang, ia diremehkan. Dan tubuh ini mungkin juga seperti kita saat ini, gak dianggap, diremehkan, dilukai, disakiti.
dikecewakan. Bapak Ibu, jangan pernah terus memandang kekecewaanmu, tapi pandanglah bahwa Tuhan itu sudah menanggung itu bagi kita di atas kayu salib. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya kelemahan kitalah yang ditanggung, sakit penyakit kitalah yang ditanggung. Nah, ketika kita makan, kita sudah memakan tubuh Kristus yang sudah menggantikan luka, yang sudah menggantikan kecewa, yang sudah membebaskan kita dari kutuk. Mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh-Mu. Ketika kami makan, sesungguhnya kami memakan tubuh-Mu, sehingga tubuh yang kami hidupi saat ini bukan tubuh kami lagi, melainkan tubuh Kristus. Tubuh yang penuh kemuliaan, tubuh yang penuh sukacita, tubuh yang penuh kemenangan, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini yang melambangkan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Dia akan membersihkan, menyucikan setiap darah dalam tubuh kita. Mari sama-sama ikuti saya berkata, Tuhan Yesus, ini adalah anggur, lambang dari darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, menyucikan, menguduskan, melayakkan kami. Ketika kami minum, maka darah-Mu mengalir ke seluruh tubuh kami, menyehatkan darah kami, menyehatkan sel-sel dalam tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama minum. Yesus. Oh, mari sama-sama kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat karya-Mu yang besar, karya-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kemampuan, buat pengurapan-Mu yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman. Biarlah firman Tuhan ini memperoleh tempat di hati kami masing-masing. Sehingga di hari kemenangan ini kami akan dipakai menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pagi hari ini sudah selesai. Di tangan-Mu ada amplop. Biarlah setiap pemberian kita dari hati yang kita yang tulus, dari hati kita yang rela, sehingga setiap pemberian-Mu diperhitungkan kembali sesuai kadar iman-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dan saya kasihi, ibadah kita sudah selesai. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus. Diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah perjalanan keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Selamat berhari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jayo.